Satu amalan ini tuh memang nggak pernah aku tinggalin ya, karena jujur semenjak ngamalin amalan ini jadi dapat banyak keberkahan, terutama dari segi rizki, usia atau umur, harta, keluarga, apa ya, kayak dimudahkan, dilancarkan, yang kayaknya tadinya nggak mungkin di luar nalar semua. Selain amalan-amalan yang lainnya ya, seperti Yasin 41, Al-Fatihah 313, sholawat. Nah, aku juga ngamalin ini, Ratib Al-Hadad. Jadi Ratib Al-Hadad ini fadilahnya memang dahsyat banget. Yang pertama tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita meminta husnul khotimah. Jadi kita nih selain minta dunia, kalau bisa teman-teman minta untuk husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Jangan sampai kita misalkan nauzubillah min zalik ya, sehari-hari kita mengamalkan amalan-amalan kebaikan tapi nauzubillah min zalik pada saat nggak ada malah justru tidak dalam keadaan baik. Nah itu terus kita mintakan, itu perlu banget. Itu doa yang nggak boleh teman-teman tinggalin setiap selesai sholat fardu atau setiap saat. Nah Ratib Al-Hadad ini kalau teman-teman amalkan, fadilahnya ya itu tadi, kita husnul khotimah. Kemudian kalau kita membaca Ratib Al-Hadad setiap habis sholat isya, insya Allah 40 rumah di sekitar kita, 40 rumah ya, di depan, belakang, samping kanan, samping kiri, itu terlindung dari segala macam mara bahaya, bencana, musibah, serta dari hewan atau binatang buas dan melata. Dan itu real banget teman-teman. Selain benteng dari binatang buas dan sebagainya, kita juga dilindungi dan dibentengi dari gangguan setan, jin, dan lain-lain. Misalkan seperti santet dan sebagainya lah. Lalu hati jadi lebih tenang, lebih damai. Kalau menghadapi masalah itu enggak yang panikan gitu ya, insecure gitu, enggak. Jadi lebih slow, lebih oh iya udah tahu nih ini ujian dari Allah, sabar aja. Jadi lebih tenang gitu dalam menghadapi segala rintangan, ujian dan masalah. Pasti ya yang namanya kita hidup pasti diuji sama Allah, karena ujian itu adalah bentuk dari kita mau dapat rezeki gitu ya. Lalu yang terakhir, hajat kita terkabul. Ratib Al-Hadad bisa diamalkan setelah Isya. Nah ini sesuai ijazahnya dari pengarang Ratib Al-Hadad. Namun sebagian ulama besar kalau kita mau baca Ratib Al-Hadad sehari 2 kali bisa juga ditambahkan setelah sholat subuh.